Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Neti Kristina Pardosi dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor pokok mahasiswa 2010301080. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik seorang pembicara yang baik, terutama ketika mereka sedang berbicara di depan umum. Nah, tugas dalam video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah berbicara yang diampu oleh Ibu dosen Teresia Pinaka selaku dosen berbicara di Universitas Tidar. Baik, di sini saya akan menunjukkan salah satu tokoh yang menurut saya selain sangat menginspiratif, beliau juga sangat memiliki beberapa karakteristik sebagai seorang pembicara yang baik, terutama ketika beliau sedang berbicara di depan umum. Beliau adalah Jack Ma. Difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. And I think, where is the opportunity? The opportunity always lies in the place where people complain. Some people sit there complain, you think, if I can solve that complaint, that's the opportunity. That's what I did. And I think 1994, 1995, so many people in China want to sell things abroad. But there's no place because the big business can go to the trade fair, Las Vegas fair and Germany fair. Small business, they don't have opportunity. So they complain, we want to go to trade shows, but they cannot get visa, they don't have money, they don't have a relationship. So I think if internet can help this small business, it will be great. But nobody would believe it. Why internet can help? Well, I said, if something, everybody believe it, everybody love it, forget about it. That's not your opportunity. Because when everybody agrees, why this opportunity should be yours? Because a lot of people don't agree with it. And you think this is good. Think carefully and find a group of people working together. And making sure the people working with you together believe the dreams. Whether investors believe in this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it. Your team believe it. And work day and night on this. That's how the things happens. Right? My investor did not after 10 years they invested us. They still don't know what I'm doing. Honestly, people say, "Wow, Jack, you have so many great investors." Yeah, they are great because they believe Jack Ma can do something. But what exactly he's doing, they probably don't understand. But we have to know. We know the only thing I tell you guys, for the first 3 years, we do not have even $1 revenue from our business. But why it keeps us going ahead, going forward? Because I received lots of email of thanks from the customer. They say, this is such a great thing. If you can keep on doing that, we cannot pay you, but this thing helped us. If you keep on helping us, one day you will be successful. And I believe this. And I want people here to let you know that we are at the best time of this century. The first technology revolution, the steam, the water, right, in the UK, very successful after 50 years. The second technology revolution is called energy revolution, electricity. After 50 years, electricity was founded, business booming. Internet has only for 20 years. The next 30 years is the best time for us, for our young people. We are all lucky. We are only like 20, 30 years old. The next 30 years, the best time. The last 20 years is the time I call information technology. That's the IT. IT is to make the big company getting bigger and stronger. And IT is to make yourself stronger. IT is try to get something for you. Ya, setelah kita melihat cuplikan dari video tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu
siapakah Bapak Jack Ma ini? Atau mungkin sudah banyak dari kita semua yang mendengar ataupun sering sekali update dari Bapak Jack Ma ini selaku founder dan CEO dari Alibaba Group. Ya, beliau merupakan orang Tiongkok yang bisa terbilang sebagai orang yang miliuner atau triliuner mungkin, karena termasuk orang yang konglomerat juga di dunia. Beliau merupakan seorang motivator juga dari Cina, dan di usianya yang ke-56 tahun sekarang, beliau masih mempertahankan perusahaannya sebagai pusat dari bisnis online, di mana masyarakat Cina dapat menggunakan suatu aplikasi dari IT tersebut yang ditemukan oleh Bapak Jack Ma ini dan dapat dipakai untuk urusan kegiatan berdagang, terutama dalam online. Maksud saya di sini terutama dalam kegiatan jual beli online. Beliau yang pertama kali menemukannya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alasan saya mengapa memilih Bapak Jack Ma ini sebagai seorang yang memiliki karakteristik berbicara yang baik. Yang pertama yaitu memilih topik yang tepat. Ya, mengapa memilih topik yang tepat merupakan salah satu poin yang paling terutama dalam karakteristik seseorang yang bisa dibilang cukup baik dalam berbicara di depan umum. Karena jika kita berada di suatu tempat atau berada di suatu kondisi yang mengharuskan kita untuk menjelaskan mengenai topik A, tidak mungkin dong kita menjelaskan sesuatu yang lain, misalnya topik B. Kalau misalnya sedang ada pidato tentang pembukaan suatu restoran atau pembukaan suatu perusahaan, tidak mungkin kan kita berpidato tentang ulang tahun diri kita sendiri atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian hidup diri kita sendiri. Jadi di situ maksud saya adalah kita bisa menyesuaikan topik apa yang akan kita bahas ketika kita sedang berada di suatu acara di mana kita sedang mengisi sebagai seorang pembicara di sana. Lalu yang kedua, menguasai materi. Sebagai seorang pembicara, tentunya kita harus memiliki kemampuan dalam mengupas materi yang akan kita bahas kepada para pendengar. Nah, kalau kita saja tidak menguasai materi ketika kita sedang berbicara di depan banyak orang, bagaimana mungkin orang-orang akan mengerti apa yang sedang kita katakan atau apa yang sedang kita bahas tuntas pada saat itu. Padahal yang dibutuhkan adalah kemampuan kita berbicara, bagaimana kita mengenali suatu materi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Kalau kita terlebih dahulu tidak mempelajari apa yang harusnya kita pelajari untuk kita bagikan kepada orang-orang yang akan mendengarkan kita. Lalu yang ketiga, memahami situasi. Misalkan kalau kita sedang berada dalam suatu acara wisuda purna siswa dan kita disuruh untuk mengisi pidato sebagai seorang lulusan, ya kita harus tahu bagaimana suasana di lingkungan yang akan menjadi pendengar dari apa yang kita bicarakan. Sudah tahu itu acara wisuda purna siswa, tidak mungkin kita berpidato dengan mimik wajah yang sedih atau mimik wajah yang ketakutan, tapi kita seharusnya bisa lebih bahagia atau ekspresi wajah kita juga menunjukkan bahwa apa yang akan kita sampaikan tersebut sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami sekarang. Ya mungkin sih banyak ya, ketika sedang wisuda menyampaikan hal-hal yang cukup membuat sedih hati ini pilu atau apapun itu yang berkaitan dengan kesedihan dan terharu. Namun itu bukan menjadi suatu alasan ketika kita sedang berada di dalam situasi yang menyenangkan. Tidak mungkin kita berpidato atau membicarakan hal-hal yang menyedihkan. Jadi memang harus ada tempatnya. Harus sesuai antara kita sedang senang, atau kita sedang ceria, atau kita sedang tertawa bahagia, atau kita sedang menangis, dan lain sebagainya. Ekspresi di dalam hal ini sangat diperlukan. Lalu yang keempat, merumuskan tujuan dengan jelas.
Nah, tujuan di sini juga merupakan salah satu hal yang terpenting ketika kita sedang berbicara di depan banyak orang. Jadi tujuan kita untuk berbicara di depan umum itu untuk apa? Apakah untuk sekedar pamer, wah ini saya loh, saya ini punya harta sekian banyak, saya ini punya bodyguard yang banyak. Apakah tujuan kita untuk itu? Atau tujuan kita untuk memberikan motivasi kepada mereka, atau untuk memberikan sekedar dukungan kepada mereka ketika misalkan kita disuruh mengisi suatu acara, misalnya jadi mahasiswa yang mendukung adik-adiknya untuk semangat SBMPTN dan lain-lainnya. Kita harus tahu tujuan kita untuk berbicara di depan para audiens itu untuk apa. Jangan kita salah tempatkan, misalkan yang seharusnya kita untuk memotivasi orang-orang muda, kita menjadi motivasikan orang-orang tua. Itu namanya salah jalur atau bisa dibilang salah tempat. Nah, selanjutnya, menjalin kontak dengan para pendengar. Nah, menjalin kontak dengan para pendengar, contohnya yang paling simpel yaitu kontak mata. Tidak mungkin kita ketika sedang berbicara tidak menatap wajah-wajah lawan bicara kita, atau kita membuang muka. Nah, itulah kita harus bisa berinteraksi melalui tatapan mata dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, memahami atau menyikapi suatu hal dari sudut pandang atau dari cara yang berbeda. Nah, hal ini merupakan hal yang paling saya sukai dari tokoh yang telah saya pilih sebagai seorang tokoh yang memiliki kemampuan berbicara yang benar atau yang baik. Mengapa? Karena Bapak Jack Ma ini memandang bahwa yang namanya keluhan tersebut bukan sebagai alasan kita untuk berhenti menciptakan sesuatu, melainkan dari sudut pandangnya beliau yang berbeda, beliau menjadikan keluhan dari masyarakat atau dari orang-orang sekitarnya tersebut menjadi suatu hal yang membuat dirinya sukses hingga saat ini. Dan menurut saya itu merupakan hal yang menarik dan tentunya memotivasi kita, terutama sebagai anak-anak muda, untuk tidak selalu menganggap bahwa yang namanya keluhan itu bukan suatu hal yang membuat kita menjadi terpuruk atau membuat kita menjadi semakin lemah. Justru kita tidak boleh banyak mengeluh. Kita harus banyak mendengarkan keluhan dari banyak orang supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Ini merupakan poin yang paling saya sukai dari Bapak Jack Ma ini. Karena beliau memiliki sudut pandang yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara berbicara yang baik dan benar. Dan saya juga sudah menjelaskan salah satu contoh, yaitu tokoh Bapak Jack Ma sebagai seorang yang menurut saya memiliki karakteristik berbicara yang baik dan benar tersebut. Dan satu hal yang paling penting menurut saya ketika kita ingin menjadi seorang pembicara yang baik dan benar adalah kita mampu menciptakan diri kita sebagai seorang yang berbeda dari orang yang lain. Tidak perlu meniru beberapa pembicara ulung yang lain untuk menjadi, ya meniru sih boleh ya, cuman terkadang kita juga memiliki sisi menarik yang tidak dimiliki oleh pembicara-pembicara hebat di luar sana. Jadi tidak ada salahnya kita mengkolaborasikan tingkat kreativitas kita dengan contoh-contoh yang baik dari para pembicara-pembicara ulung tersebut. Nah, dari situ kita akan memadukan bahwa sebenarnya kita juga memiliki kemampuan berbicara yang baik dan benar. Asalkan kita selalu konsisten dalam berlatih, supaya misalkan kita dibutuhkan untuk presentasi, mengisi suatu acara, dan lain-lain sebagainya, kita sudah menjadi pribadi yang siap digunakan untuk berbicara di suatu kesempatan tersebut. Atau mungkin akan ada banyak kesempatan yang akan mewajibkan kita untuk kita berbicara. Terutama ketika nanti kita akan menjadi seorang yang sukses, kita akan selalu berhadapan dengan banyak orang. Jadi mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa melatih cara berbicara kita yang baik dan benar, supaya nanti kita tidak kesulitan dan sudah memiliki setidaknya beberapa poin yang harus kita latih sejak dini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang mungkin kurang baik atau kurang jelas didengarkan. Dan mungkin video ini juga belum sempurna sepenuhnya. Oleh karena itu, banyak sekali mungkin kritik dan saran yang bisa saya terima dari video yang telah saya buat ini. Dan
Sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini juga bisa membantu kita dan memotivasi kita supaya kita juga bisa menjadi seorang pembicara yang baik dan benar, serta menambah ilmu kita. Itu yang paling terutama ya. Dan intinya terima kasih dan kembali salam sejahtera untuk kita semua.